Selamat sore Ibu, perkenalkan saya Dr. Nurul yang jawab pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Baik Ibu Nia, jadi berdasarkan keterangan Ibu sebelumnya, di sini kita akan melakukan pemeriksaan saraf ke-9 dan ke-10. Jadi nanti saya akan meminta Ibu melakukan beberapa hal, mungkin akan terasa sedikit kurang nyaman, tapi tenang saja saya akan melakukannya seprofesional mungkin. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, silakan duduk terlebih dahulu. Saya akan menyampaikan alat bahan yang dibutuhkan sembari mencuci tangan dan muka. Alat bahan yang dibutuhkan di sini ada spatula lidah, terus ada lidi kapas untuk tes sensoris lidahnya nanti. Kemudian kita cuci tangan dan muka. Bu, silakan duduk dengan nyaman. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan fungsi motorik. Jadi kita akan meminta pasien untuk minum air terlebih dahulu. Kemudian kita akan lihat apakah dia tersedak atau tidak. Biasanya kalau pasien ada kelainan motorik ketika minum air dia itu bisa tersedak. Kemudian kita akan menilai Vernet-Riedel phenomenon. Jadi itu kita minta pasien untuk Ibu bisa dibuka mulutnya. Kemudian bisa dibantu dengan senter untuk melihat arkus faring pasien sama palatum modelnya. Ibu coba bilang A, bilang lagi Bu A. Oke, sambil pasien mengatakan A tadi, kita akan menilai palatum mole dan arkus faringnya itu apakah ada deviasi ataupun di usulannya apakah ada deviasi atau tidak. Setelah itu kita akan menilai refleks muntah dari pasien. Yang kita butuhkan ada spatula lidah sama lidi kapas. Anggaplah ini lidi kapas. Bisa pakai tangan saja. Oke. Nah, kita anggap ini lidah pasien. Jadi kita akan minta pasien buka mulut, kemudian kita tekan lidahnya. Kita tekan pangkal lidahnya. Terus kalau faring bagian belakangnya sudah terlihat, kita akan masukkan lidi kapas untuk menyentuh dinding posterior dari faringnya itu. Nah, kita lihat apakah ada refleks muntah dari pasien atau tidak. Normalnya dia akan refleks muntah ketika dinding posterior faringnya itu disentuh. Ya. Selanjutnya kita menilai distonia. Untuk menilai distonia ini kita minta pasien untuk mengatakan beberapa kata seperti coba bilang mama, haha. Oke, kita nilai apakah ada gangguan dalam fonasi dari pasien. Setelah itu yang terakhir kita akan menilai fungsi sensorik dari sepertiga lidah posterior. Jadi kita membutuhkan cairan dengan rasa pahit. Kemudian kita butuh lidi kapas. Ya, anggap buka mulut. Oke, anggap ini lidah pasien, kita ambil lagi lidi kapas, kita sentuhkan pada cairan yang pahit itu, terus kita sentuhkan pada bagian belakang lidahnya. Jadi kayak seperti posterior. Lalu kita tanya, ada rasa apa Ibu? Pasti itu. Oke, normalnya pasien itu bisa merasakan tadi. Baik Ibu, jadi untuk pemeriksaannya sudah selesai. Kita jelaskan hasil kepada pasien. Setelah itu kita bereskan alat bahan dan cuci tangan dan muka. Terima kasih atas kerjasamanya sejauh ini Bu. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Dr. Nurul yang juga pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Nia. Baik Ibu Nia, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan saraf ke-11. Nah, saraf ini dia mempersarafi otot-otot di bagian leher sama pundaknya Ibu. Mungkin nanti akan terasa sedikit kurang nyaman, saya akan menyentuh Ibu, tapi Ibu tenang saja, saya akan melakukannya dengan profesional. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, silakan duduk dengan nyaman. Saya akan mencuci tangan dan angkat dulu. Maka untuk level 11 ini ada dua otot yang akan kita nilai. Yang pertama itu musculus trapezius. Baiknya kita berdiri, bisa kita berdiri di depan atau di belakang pasien. Nah, Ibu, kita raba dulu musculus trapeziusnya. Kemudian Ibu coba angkat bahunya. Oke, jadi Ibu, oke. Kita nilai kekuatan dari otot trapeziusnya, kita bandingkan yang kanan dan yang kiri apakah sama kekuatannya atau ada yang lebih lemah di satu sisi. Normalnya pasien itu tetap bisa melawan tahanan yang kita berikan. Selanjutnya itu musculus sternocleidomastoideus yang ada di bagian leher. Jadi Ibu
Ibu nanti akan saya tahan, Ibu coba menoleh ke arah yang saya tahan ya. Coba lawan tahanan saya. Coba menoleh ke kanan Ibu. Oke, nanti kita akan observasi kontraksi dari otot sternocleidomastoideusnya. Coba yang sebelumnya lagi Ibu. Oke, kita bandingkan kanan dan kiri apakah keduanya normal atau ada yang mengalami kelemahan di salah satu sisi. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu sejauh ini. Semoga hasilnya kita cuci tangan dulu saja. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Dr. Nurul Ibu pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Baik Ibu Lia. Jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan saraf ke-12. Itu yang saraf di otot lidahnya Ibu. Mungkin nanti akan merasa sedikit kurang nyaman Ibu, tapi tenang saja, saya akan melakukan dengan profesional. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu, silakan duduk terlebih dahulu. Saya akan cuci tangan dengan langkah. Setelah itu yang pertama kita akan menyuruh pasien untuk membuka mulut. Kita nilai lidahnya. Ibu coba buka mulut. Kita nilai apakah ada atrofi pada lidah, apakah ada faskulasi, apakah ada deviasi dari lidahnya, dan kita catat arahnya itu kemana. Kemudian untuk menilai lebih lagi lidahnya, kita minta pasien untuk menjulurkan lidah keluar. Kemudian ketika dia menjulurkan, kita lihat apakah lidahnya itu deviasi ke salah satu arah, dan catat arahnya itu ke bagian mana. Setelah itu Ibu nanti lidahnya bisa dorong pipinya dari dalam. Oke, kita pegang pipi pasien, lalu kita minta pasien untuk mendorong. Kita nilai kekuatan dari lidahnya, kanan dan kiri. Oke. Setelah itu kita meminta pasien untuk mengucapkan kata-kata yang mengandung huruf R dan L. Coba Ibu bilang ular, lari, lurus. Ular, lari, lurus. Oke. Kemudian terakhir kita menentukan apakah ada paresa atau kelemahan dari nervus 12 yang tipe LMN. Kalau LMN itu dia ada atrofi sama faskulasi di lidah. Kalau tidak ada itu berarti dia termasuk tipe yang WMN. Nanti kita jelaskan hasilnya ke pasien. Kemudian setelah itu Ibu pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan cuci tangan lagi.